Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah barokah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kaisam waras, masalah kesembuhan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kaisam yang berjuang tanpa majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Buat kalian yang lagi di rumah sakit, diminum obatnya, semoga Allah mudahkan dalam penyembuhannya. Teman Kaisam yang hari ini juga di interminate, semoga segera mendapatkan majikan lagi ya. Teman Kaisam yang udah enak di sini, tetap selalu bersyukur ya cuy ya. Amin. Hari ini Kak Yatisam punya amanah ya, dimana ada teman kita ya yang nemukan handphone. Ini handphonenya Vivo ya, sekitar menurut Kak Yatisam yang search ya di Google itu tipenya kayak Vivo Y21S gitu cuy. Warnanya pink-pink pelangi kayak gitu ya cuy ya. Nah ini kayak gini nih handphonenya. Oke, jadi ini tuh jadi permasalahannya tuh jadi ribet ya cuy ya. Nah ini dari sini ya, video ini Kaisa menghimbau buat kalian yang menemukan atau yang kehilangan, jadi satu poros aja cuy ke polisi ya, jadi biar nggak ribet seperti ini gitu kan. Jadi ujung-ujungnya kita yang nolong gitu kan, kita yang ikhtiarin untuk mendapatkan yang pemilik handphone, malah kitanya dituduh ya, malah kitanya dipush gitu kan dan dilaporkan ke polisi. Ini kan lebih ribet ya. Apalagi ini rentan waktunya sudah 1 bulan ya. Makanya mbak yang megang handphonenya sekarang ketakutan. Kayak Tisam bantuin saya, gimana ini? Saya nggak diem aja kayak Tisam. Tapi kok saya mau dilaporin polisi? Nah, kisahnya gimana sih? Ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita ya. Ayo, Kak Isam jembatanin, semoga yang punya handphonenya mendengar. Biar bisa diselesaikan secara tabayun ya. Jadi ceritanya cuy, ada pekerja migran yang libur di Lai Chikok pada tanggal 16 Februari 2025. Mereka ini duduk di taman ya, di mana di situ ada kursi yang berhadap-hadapan. Nah, mbaknya nih ya yang cerita sama Kak Yatisam, dia itu duduk beserta orang Indonesia yang berhijab. Di depannya juga orang Indonesia lagi Kak Yatisam, berdua duduk. Kita main handphone masing-masing. Nah, sekarang ya 2025 tuh udah udah jarang gitu kan ngobrol ya kan. Sekarang tuh pada sibuk handphonenya masing-masing. Nah, di situ kayak Tisam di jam 7.40 malam saya itu mau pulang karena saya itu fokus handphone, jadi saya itu nggak tahu nih yang di sebelah saya itu sudah pergi, tapi yang di dua di depan saya itu masih ada. Saat saya mau bangun, saya nengok itu di kursi, ternyata saya menemukan satu buah handphone. Yang handphone itu, yaitu tadi Vivo ya, yang kameranya 5 megapiksel itu yang di belakangnya. Kayaknya tipe Y21S ya. Warnanya pink kayak gitu cuy. Jadi karena saya itu menemukan ya kayak Sam ya, saya juga bingung kan, karena saya juga tahu itu orang Indonesia yang duduk di samping saya. Akhirnya saya ambil itu handphone, terus saya bilang sama mbak yang di depan, mbak saya nggak punya Facebook, minta tolong mbak dipostingkan di Facebooknya. Saya punya nomor handphonenya yang mbak yang di depan itu kayak Tisam. Terus akhirnya saya itu pulang ke Yatisam dan saya bawa itu handphone. Saat saya cek handphonenya, ternyata di dalamnya itu nggak ada SIM card. Jadi mungkin handphonenya kayak untuk wifi aja kali ya cuy ya. Nggak ada SIM card, cuma posisinya handphonenya kekunci. Kekunci cuy handphonenya. Jadi yang ngambil handphonenya ini nggak bisa ngebuka ini handphone cuy. Kaisam lagi batuk. Lagi batuk nih kayak Yatisam, nggak apa-apa ya. Terus si handphone ini nggak bisa dibuka posisinya kayak Tisam. Jadi saya juga minta tolong sama teman saya untuk posting di Facebooknya juga, di grup PMI dan lain-lain. Ya saya berharapnya ini menjadikan ikhtiar supaya yang punya handphonenya ini ngeliat, ya kan. Akhirnya itu handphone nggak ada SIM cardnya cuy. Jadi nggak mungkin juga pemilik handphonenya ini bisa telepon, ya kan. Akhirnya didiamkan aja ini handphone cuy, didiamkan aja sama si pekerja migran ini ya cuy ya. Cuma permasalahannya kemarin kayak Tisam ceritanya ada yang respon postingan teman saya, terus teman saya ini memberikan nomor handphone saya, dan saat diberikan nomor handphone saya malah yang chat saya itu malah nuduh saya mengambil itu handphone.
awalnya ada chat masuk kayak Tisam. Terus ada chat yang ngomong kayak gini, "Mbak, kamu nemuin handphone saya ya? Mbak, tolong dong kembaliin. Pokoknya saya mau 3 hari ini kamu kembaliin ke saya. Soalnya kalau misalkan kamu nggak kembaliin, saya lapor polisi sama majikan saya." Ya, saya merasa sakit hati ya kayak Sam ya. Orang saya ikhtiar, saya juga nggak niat ngambil, saya juga cari apa pemilik handphonenya, masa dia datang tiba-tiba chat kayak gini. Toh saya juga kan nggak kenal dia gitu kan. Ya kalau misalkan memang dia mau, ya tunggu saya libur, terus handphone itu kan ada kuncinya kayak Tisam. Jadi saya pengen ngetes, dia bisa nggak buka kuncinya. Kalau bisa buka kuncinya, ya saya kembalikan karena itu handphonenya. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa buka kunci handphone itu, ya saya nggak akan kembalikan. Saya juga nggak percaya itu pemilik handphonenya. Ribet ya. Kadang nih ya, temen-temen ya, di luar sana itu tuh ribet dibikin sendiri. Maksud kayak Tisam nih, refleks ya. Kalau kita nemu handphone, Kaisam juga banyak nih apa namanya laporan. Kaisam, saya habis nemu handphone iPhone Kaisam dibawa. Terus saya coba nungguin orang yang punya handphonenya telepon gitu kan. Maksud kayak Tisam, kenapa sih kalian itu refleks apa yang bukan milik kita, kenapa diambil gitu kan? Ini Hong Kong cuy, kalian bisa bersikap cuek di luar. Biarin aja, toh kalaupun bukan kita yang ngambil, biarkan ada orang yang ngambil. Itu kan tanggung jawabnya tidak dibebankan kepada kita gitu. Nah ini ya untuk teman-teman Kaisam di luar sana. Kalau kalian ngelihat itu ada dompet, itu ada handphone, abaikan. Ini untuk mengurangi resiko kamu. Kamu di sini kerja, ya kan? Tanggung jawabnya kamu. Terus kamu juga udah pilih aja untuk tidak peduli. Ini luar negeri cuy, ini Hong Kong, biarkan aja. Nah ini ya, kadang mental-mental Indonesia itu kadang, kasihan. Nanti Kaisam, nanti kalau ada yang dia telepon kan enak, tinggal saya janjian di MTR. Kenapa sih kita harus mengambil kasus untuk merepotkan diri kita sendiri gitu cuy? Ya, nah ini untuk kedepannya. Kalau kita menemukan apapun di jalan, abaikan saja. Itu mengurangi tanggung jawab kita gitu cuy. Nah, jadi kembali lagi kepada kasus ini. Menurut kalian, yang chat mbaknya ini adalah pemilik handphone atau enggak? Ya kita nggak bisa percaya gitu aja sebelum kita ketemu langsung dan dibuktikan dia bisa nggak nih apa namanya buka itu handphone. Kalau bisa, ya udah kita kembalikan karena itu handphonenya. Kalau nggak bisa, ya udah apa sih yang harus dilakukan? Kita menemukan barang secara Islam. Itu pun ada prosedurnya untuk menjadi milik kita, di mana kita harus posting dulu ikhtiar. Yang kedua, kita terus ikhtiar sampai kapan masa barang itu menjadi hak milik. Kalau dalam 1 tahun itu tidak ada yang mencari, itu baru hak milik kita ya cuy ya. Tapi kita juga berdasarkan hukum Hong Kong. Bagaimana nih kalau kita menemukan suatu barang, uang atau apapun, laporkan ke polisi terdekat ya. Laporkan ke polisi terdekat. Kalau nggak Pak D yang lagi lewat, nggak apa-apa. Nanti kamu dikasih nomor cash ya. Nanti kamu ditelepon sama pihak polisinya. Nanti kamu di BAP, ketemunya di mana dan lain-lain. Nggak usah takut. Nah nanti kalau misalkan di sistem Hong Kong, kalau misalkan dalam 5 bulan tidak ada pemilik yang mencari, maka kamu bisa mengklaim itu barang milik kamu. Mau itu kamu nemunya 50.000 Hong Kong dolar, 100.000 Hong Kong dolar, laporkan dulu kepada pihak polisi. Nanti kalau misalnya nggak ada yang itu, kamu nanti dapat surat ya, dapat surat. Di situ keterangannya kamu melaporkan uang segini. Nanti ada batas expire-nya. Nanti di tanggal ini kamu bisa telepon dan bisa mengklaim kalau barang itu belum ada yang ambil. Maksudnya belum menemukan pemiliknya. Dan kamu tuh bisa menguasai barang temuan kamu di Hong Kong. Begitu caranya ya. Nah ini untuk kasus mbaknya. Sebenarnya, walaupun dia orang Indonesia, walaupun dia, apa namanya, sebangsa kita sendiri ya. Saat kita menemukan suatu barang, kita tuh tidak usah mempunyai dalil nanti diposting di Facebook barangkali aja apa namanya mbaknya melihat. Nah sekarang bercerminlah dari diri kita sendiri. Orang kitanya sendiri aja nggak punya Facebook gitu. Mungkin nggak mbaknya juga punya Facebook. Yang harus dilakukan adalah apa? Serahkan ke polisi. Hari Minggu saat kamu libur, sempatkan. Pak, saya nemu nih handphone ini punya orang Indonesia, tapi saya nggak tahu siapa. Harusnya kan lebih cepat ya melaporkan ke polisi. Karena kita
bisa aja nih mbaknya yang punya handphone pun dibantu sama majikannya lapor polisi. Jadi kan bisa terhubung. Nah kan ditemukannya lebih cepat ya. Daripada harus ditimbun 1 bulan gitu. Nggak ada kepastian. Nah ini juga bisa membuat mbaknya yang menemukan itu terhindar dari jerat hukum Hong Kong. Oke? Jadi sepakat ya. Kalau kalian menemukan handphone, segera kasihkan ke polisi. Ya, jangan membuat pembenaran sendiri gitu. Nah, buat kalian yang hilang, apapun itu, laporkan ke polisi. Sekecil itu, polisi Hong Kong itu pasti akan menerima laporan kalian. Kalian tuh pasti akan dihargai. Oke? Nah, itu mungkin ya. Nah, ini buat mbaknya ya yang kehilangan Vivo Y21 1 bulan yang lalu, silakan handphonenya bisa diambil. Asalkan itu benar-benar handphone kamu ya. Kaisang bisa menjembatani untuk mengembalikan. Karena posisinya mbaknya ini tidak ada unsur untuk mengambil, cuma untuk menyelamatkan. Hanya saja dia nggak tahu bagaimana cara mengembalikan. Karena di handphone itu tidak ada SIM card-nya. Ya sudahlah, kita kan sesama Indonesia ya. Jadi ibaratnya ini bagian dari tabayun. Semoga berakhir baik-baik aja. Oke? Jadi buat kalian hati-hati tuh, yang teledor, ditaliin itu handphone. Jangan sampai jatuh kayak gini ya. Sebelum kalian juga pergi, kalian make sure dulu tuh, oh handphone saya ada, dompet saya ada, gitu ya. Karena kita juga habis duduk sama teman kita juga patut waspada gitu ya. Oke? Nah mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bisa menginformasikan kepada kalian dan semoga menjadikan ilmu baru untuk kita ya. Hati-hati buat kita semuanya, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.